Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ini semangat sekali kita ya, karena segmen kali ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa semua tentunya ya. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai online scholarship competition ya, di mana medcom.id yang kembali digelar tahun ini. Kita sudah terhubung dengan Head of Korkom Medcom Harvindo Satria Gading dan Rektor Universitas Andalas Padang Profesor Yuliandri melalui sambungan virtual. Iya, untuk kita membahas lebih lanjut mengenai OSC kali ini ya, coba kita akan langsung sapa. Sepertinya saat ini kita bersama Mas Harvindo dan juga Prof Yuliandri. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Mas Mafid. Selamat pagi, Pak Naila. Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih, selamat pagi. Dan juga Mas Harvindo, apa kabar? Mas. Halo, selamat pagi. Pagi. Mas Harvindo nampaknya ceria sekali pagi ini ya, karena ingin menginformasikan bahwa OSC sudah kembali dibuka nih ya bagi mereka. Harus ceria ya. Harus ceria dong ya. Oke, ini buat reminder juga untuk kita kan sudah akhirnya kick off sudah dilakukan, tetapi boleh dong di remind juga Mas Harvindo untuk saat ini apa syarat-syaratnya untuk pendaftaran bagi para adik-adik semua yang ingin mendaftar. Oke. Ya memang OSC sudah kita buka ya sejak 8 Agustus kemarin untuk seluruh adik-adik siswa-siswi SMA, SMK di Indonesia yang ada di Indonesia ini bisa mendaftar untuk mereka yang saat ini duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA atau SMK. Dan untuk mereka yang saat ini gap year, lulus 2022 dan lulus 2021 itu juga bisa mendaftar di osc.medcom.id. Gitu, jadi kita buka untuk 2 atau 3 angkatan lah maksimal seperti itu. Baik, ini penyelenggaraan OSC yang keberapa sih Mas Harvindo, dan juga boleh diinformasikan kembali mengenai jumlah kampus yang ikut serta, kemudian jumlah beasiswanya dan kampus baru di OSC 2022 ada apa saja nih? Iya Naila, tahun ini kita tuh tahun ke-8 kita menjalankan OSC, menyelenggarakan beasiswa ini. Dan tahun ini kita sudah bekerja sama dengan 27 universitas dengan 539 beasiswa yang kita sediakan. Untuk tahun ini kita pisahkan nih untuk S1 dan S2. Jadi untuk teman-teman yang hunting S2-nya untuk beasiswa S2 kita pisahkan. Sabar, kita akan adakan di waktu yang terpisah. Itu, Naila. Oke. S1, S2 di sini ya, tapi ngomong soal kampus nih ada yang baru juga nih kebetulan saat ini Prof Yuliandri. Ini kok dikatakan Mas Andalas akhirnya bergabung, boleh diceritakan kenapa akhirnya kok mari gabung. Oke. Terima kasih Mas Parvin dan Mbak Naila ya, dan Mas Pindo. Pertama, kami melihat bahwa mengapa kemudian UNAN bergabung untuk mengikuti program online scholarship competition ini. Pertama adalah kami melihat bahwa komitmen dan program yang digagas oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation melalui Medcom ID itu kami merasakan sejalan dengan program dan kebijakan UNAN dalam mengembangkan dan membuka ruang kepada semua peserta didik dalam bentuk bagaimana kita mewujudkan tanggung jawab sosial dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk kuliah begitu. Terutama hal ini juga dilihat bahwa ada anak-anak kita yang saat ini mungkin masih berada di jenjang pendidikan menengah, yang nanti akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, yang mungkin secara ekonomi masih belum mampu. Tapi secara akademik dan prestasi mempunyai prestasi yang luar biasa. Maka komitmen ini adalah merupakan bagian yang secara sama kita lihat bahwa hal demikian sama persepsinya itu. Yang kedua, saya juga mengatakan bahwa bentuk dan wujud dari komitmen kita dalam melakukan program ini itu sama sebetulnya. Bahwa kita juga diminta tanggung jawab untuk melaksanakan amanat konstitusi. Di mana kalau boleh kita katakan salah satu item yang selalu dijadikan dasar ada frase mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini dilakukan melalui pendidikan. Baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Maka dengan komitmen itu, alhamdulillah UNAN siap bergabung untuk mendukung program bersama ini. Saya pikir demikian Mbak Naila dan Mas Parvin. Baik, itu alasannya sebagai kampus negeri pertama di OSC begitu ya, dan juga Prof Yuliandri bisa diinformasikan juga nih ada prodi apa saja sih yang dibuka di Universitas Andalas?
Ya, yang pertama begini, ya, secara prinsip untuk program sarjana misalnya di UNAN, kami mempunyai lebih kurang 49 program studi. Dan insya Allah kami membuka kesempatan kepada semua calon penerima beasiswa ini nanti atau scholarship nanti untuk masuk ke semua prodi itu, tentu dengan persyaratan dan proses seleksi dari OSC yang sudah dilakukan. Kami nanti untuk memilih sebuah prodi itu. Mengapa demikian? Karena tantangan hari ini menurut saya, terutama bagi calon-calon yang nanti akan menerima OSC ini, pilihan prodi yang disediakan itu disesuaikan dengan komitmen dan talenta mereka. Apalagi kami yakin dan percaya banyak kebutuhan dan tuntutan di bidang apa saja. Nah, makanya dengan 49 prodi yang ada di UNAN, kami siap menampung itu. Tapi kemudian tadi juga Mas Pindo mengatakan bahwa untuk tahun ini Medcom ID melalui OSC ini juga akan membuka kesempatan kepada calon-calon mahasiswa yang nanti akan melanjutkan studi melalui program pasca sarjana. Makanya UNAN juga membuka untuk itu. Malah kami lebih menekankan dimungkinkan untuk membuka spesialis atau profesi mungkin. Jadi Mas Pindo, pasca sarjana itu atau magister itu tidak hanya magister dalam pengertian umum, tapi juga bisa spesialis atau mungkin juga profesi begitu. Saya pikir demikian. Ya. Prof, tapi juga infonya ini juga sekaligus bahkan memberikan beasiswa untuk kedokteran loh. Ini just very huge, sangat besar sekali. Alasannya kenapa itu, Prof? Oke. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa UNAN untuk program sarjana punya program studi sebanyak 49. Tapi kalau total kita semua, baik magister, spesialis, doktor, dan seterusnya, di UNAN itu ada sekitar 129 program studi. Malah kami mengharapkan begitu. Dari kebijakan yang diambil oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation ini, itu terbuka ruang menurut saya. Saya ambil contoh begini, mengapa kedokteran kita mungkinkan untuk itu? Nah, pertama adalah bahwa memang kepada calon-calon peserta program, menurut saya, kedokteran hari ini itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terutama dalam meningkatkan layanan kesehatan. Apalagi saat ini, beberapa waktu lampau, Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Kesehatan melakukan program disebut namanya dengan SKB atau Surat Kesepakatan Bersama, begitu kan, atau Surat Keputusan Bersama. Nah, salah satu yang diinginkan adalah bagaimana setiap program-program tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran itu dapat menambah kuota atau dapat menambah daya tampung di dalam penerimaan. Nah, ini kemudian kalau boleh kami katakan, tantangan ini juga termasuk tanggung jawab bagi kita. Di mana nanti misalnya bahwa setiap perguruan tinggi negeri, ambil contoh UNAN hari ini dengan bagaimana kita mempercepat layanan kesehatan misalnya. Tentu dengan menyiapkan sumber daya terlatih dan sumber daya yang bisa kita didik, sehingga nanti ketika mereka melayani masyarakat di lapangan itu sudah punya keahlian. Makanya kita membuka ruang itu. Di samping yang lain juga kita katakan bidang pertanian atau bidang teknologi dan juga bidang ekonomi juga kita buka itu. Tapi ini adalah bentuk komitmen kita bersama. Ya, bentuk komitmen dan tentunya ini menarik sekali ya karena membuka kesempatan secara lebih luas lagi. Oke, saya ingin kembali ke Mas Pindo nih. Tadi kan Mas Pindo sudah jelaskan begitu ya mengenai persyaratan, kemudian jumlah kampus juga ikut serta. Nah, tapi apa sih yang baru dari OSC 2022 ini, Mas Pindo? Oke. Yang baru di OSC 2022 ini pertama adalah kita ada 5 kampus baru. 5 kampus baru yang join di OSC tahun ini. Itu pertama kali ada Universitas Andalas di Padang, ada UNTAR, Universitas Tarumanagara di Jakarta atau di Grogol, lalu ada Universitas Bunda Mulia itu di Jakarta juga, dan ada Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta juga bergabung kembali di OSC tahun ini. Dan terakhir yang nggak kalah spesial adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu ada 5 kampus baru tahun ini yang bergabung dengan OSC, dengan kurang lebih total beasiswa tahun ini ada 539 beasiswa S1 yang kita sediakan di OSC tahun ini. Dan itu semua bisa diperebutkan oleh seluruh siswa-siswi di Indonesia. Seperti itu, Naila. Ya, itu dia ya, pasti semuanya sudah mencari-cari nih ya, mulai dari sekarang, di mana ada 5 kampus baru yang tadi sudah disebutkan. Tapi Mas Pindo penasaran juga nih, peserta juga pasti bertanya-tanya, apa sih fasilitas yang di cover begitu ya, dan juga rewardnya apa saja?
Oke. Ya memang reward di OSC untuk tahun ini memang jauh lebih komplit dari tahun sebelum-sebelumnya ya. Pertama, selain ada bebas uang pangkal 100%, juga ada bebas uang semester selama 8 semester, juga kita menyediakan tabungan pendidikan untuk seluruh pemenang yang terbaik dari seluruh kampus. Selain ada tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik, kita juga memberikan bantuan living cost untuk siswa-siswi atau pemenang yang kategori tidak mampu. Jadi kita akan berikan bantuan living cost, tahun ini kita akan berikan living cost sebanyak 150 anak, itu kita berikan bantuan setiap bulannya selama 2 semester. Selain itu juga, nggak sampai di situ, kita juga ada kesempatan magang plus kesempatan bekerja di media group. Jadi bayangkan udah dapat beasiswanya, dapat tabungan pendidikannya, dapat bantuan living cost, sampai dia dapat kesempatan magang dan bekerja di media group. Paket komplit Naila. Paket komplit itu. lengkap sudah ya. Tapi menarik loh ya bekerja kesempatan bisa merasakan seperti apa kerja di media group yang menarik ya Mas Pindo ya. Oke, terakhir kita akan ke Profesor Yuliandri lagi. Prof, ini tadi kan kita sudah mencatat bersama ya fasilitas yang di cover. Kalau ini pasti peserta pada mencatat semua tips dan trik supaya bisa lolos, bisa dapat di UNAN. Bagaimana sih caranya? Oke. Baik, terima kasih Mas Marvin dan Mbak Naila ya. Pertama tentu secara tips begitu ya. Pertama tentu setiap calon peserta bagaimana punya keyakinan lolos begitu ya. Makanya saya punya prinsip. Pertama adalah pasang niat. Kira begitu. Pasang niat dengan tulus. Yang kedua, penuhi persyaratan untuk mendapat OSC ini. Yang ketiga, belajar dengan baik. Terakhir, berdoa. Jadi makanya menurut saya trik yang lain adalah Anda pastikan betul bahwa proses seleksi yang dilakukan jangan terlewat Anda untuk mengikuti. Dan bagi kami di UNAN, seperti halnya juga perguruan tinggi lain, kami punya jalur penerimaan mahasiswa. Ada namanya jalur SNMPTN, ada namanya jalur SBMPTN atau UTBK, dan ada juga jalur mandiri. Nah, kita insya Allah nanti akan kita coba untuk calon-calon yang lulus ini tentu juga mesti melewati fase seleksi ini. Apalagi nanti setelah fase di OSC dilakukan, maka nanti wajib Anda mengikuti semua program yang di jalur penerimaan itu. Nah, sehingga nanti kategori dan kriterianya itu saling mengimbangi antara seleksi yang dilakukan oleh OSC dengan proses seleksi yang dilakukan oleh UNAN melalui jalur-jalur penerimaan. Insya Allah saya yakin, dan malah kita nanti juga bisa akan secara khusus akan berikan jalur untuk mandiri misalnya. Karena itu juga otoritas setiap perguruan tinggi untuk bisa melakukannya. Maka saya yakin anak-anakku semua, yakinlah Anda bahwa segala ikhtiar dan upaya yang Anda lakukan dengan niat yang tulus akan bisa Anda capai untuk memperoleh ini. Kesempatan terbuka. Yang penting prinsip adalah saya harus kuliah. Betul. Nah, itu yang moto yang tidak bisa capai. Ya. Terima kasih. Ya, tekad yang kuat semua kita di sini pokoknya ya, dan juga semangat untuk adik-adik semua yang menyaksikan pokoknya ya. Kita nantikan di OSC pokoknya. Terima kasih Rektor Universitas Andalas Padang Profesor Yuliandri yang sudah bergabung dan juga sebelumnya ada Head of Korkom Medcom Mas Irvindo Satria Gading sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition, segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh